Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din, amma ba'd. Alhamdulillah bisa hadir kesempatan Mandianeka, insyaallah berbincang-bincang sedikit perihal tertib Ramadan, menghadapi bulan suci Ramadan, persiapan kangkui menghadapi bulan Ramadan. Nah, bagaimana persiapan kangkui menghadapi bulan Ramadan ini kan? Ki nomor satu, persiapan kangkui mensucikan jiwa. Dalam artian harus memiliki buku baru yang bersih untuk menghadapi bulan Ramadan. Setidaknya kita setelah menghadapi bulan Ramadan, melaksanakan ibadah puasa, memiliki catatan-catatan amal soleh, amal yang lebih baik. Jika sebelumnya kita memiliki banyak kelalaian, banyak dosa di setahun sebelumnya atau 10 tahun sebelumnya, di bulan ini, di bulan sekarang ini, bulan Sya'ban, kita harus perbarui sehingga nanti di bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah puasa tidak ditunggangi setan untuk melakukan ibadah-ibadah yang terhalangi. Ibadah kita supaya tidak terhalangi oleh setan, supaya tidak ditunggangi oleh setan di bulan Ramadan. Apa yang perlu dilakukan supaya tidak ditunggangi oleh setan di bulan Ramadan? Meskipun di bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu, itu yang dibelenggu yang besar-besar sih. Sedangkan yang kecil-kecil masih bisa menyelinap. Di bulan ini kita harus tahu bahwasanya kita akan membuka lembaran baru. Ketika kita diincar oleh setan, artinya ada setan yang suka sama kita, yang ingin menggoda kita. Sedangkan kita tahu kalau orang mau menggoda itu biasanya tidak di sisi terang kan ya, biasanya di sisi gelap. Orang yang menggoda, misalkan orang laki aku udah cewek, meneng erak-eraknya kena bengal, tapi meneng pertengahan bengal. Yang kan? Meneng pertengahan bengal aku udah. Setan begitu sini kaki ya, bengal aku udah ketika di sisi gelap. Di sisi gelap. Artinya apa? Jiwa kita harus diterangi, harus ada nur, harus ada cahaya, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dalam sisi gelap, maka setan-setan akan terus
mendekati kita, menggoda kita. Artinya apa? Sisi gelap dengan sisi terang ini akan berjauhan, tidak akan menyatu. Bulan separuhnya terang, separuhnya gelap, tidak akan pernah menyatu. Kan itu. Manusia senika juga. Ketika ingin ke sisi terang, maka harus berpindah, harus mendekat ke supaya tidak digoda setan. Mungkin takut nang sisi gelap, setan terus akan menunggangi kita, akan terus menggoda kita. Untuk menghindari godaan setan ini harus pindah ke sisi gelap yang dinamakan hijrah. Hijrah dari sisi gelap ke sisi terang. Paham? Artinya kalau panjenengan nekat jauh-jauh dari Allah. Jangan menjauhi Allah, tapi dekati Allah. Ketika kita menjauhi Allah, maka yang terjadi kita akan terlepas dari perlindungan Allah. Ketika kita jauh dari Allah, maka kita akan terlepas dari perlindungan Allah. Buktinya mana? Nafi lupa, lalai terhadap sholatnya, kabur lagi. Ya, nih, kalau kita menjauhi Allah, maka kita terlepas dari perlindungan Allah. Untuk mengembalikan sisi terang kita harus mendekat lagi kepada Allah. Kita harus mendekati Allah lagi dengan cara memperbaiki ibadah, dengan cara berhijrah, perbaiki ibadah, mengubah orientasi jiwa dari hubud dunia ke hubud akhirat. Kalau kita tetap di posisi gelap, maka disinilah setan akan terus mengincar, kita. Itu satu. Jalan satu-satunya adalah kita harus hijrah, berpindah dari sisi gelap ke sisi terang, yaitu dengan cara mengubah orientasi jiwa kita yang awalnya banyak lalai kepada Allah, harus kembali untuk lebih dekat kepada Allah, harus dengan zikrullah. Ya, itu pertama. Kedua, untuk menghindari sisi gelap kita harus menghindari sifat-sifat iblis. Jangan sampai kita itu menjadi pewaris sifat iblis, tapi jadilah pewaris sifat Nabi Adam. Apa sifat iblis? Nomor satu, ada kecemburuan. Misalkan cemburu wajar, masih tahap wajar. Cemburu ini akan menimbulkan apa? Menimbulkan rasa iri, kemudian rasa dengki, terakhir hasad. Ini sifat iblis. Ketika Allah mengabarkan bahwasanya akan ada penciptaan seorang manusia, maka iblis mulai ada kecemburuan. Ketika sudah tercipta manusia, ada rasa iri, ada rasa dengki, kemudian ada rasa hasad. Ketika diperintahkan untuk sujud, iblis menolak, tidak mau bersujud kepada Adam karena ada rasa hasad. Jangan sampai ada rasa hasad kepada orang lain, karena ini pewaris
akan menjadi pewaris sifat iblis kalau memiliki rasa hasad. Jadi mendidik datang ke ongak nikah sopor ya, jangan sampai andi rasa hasad. Aku malah arwah. Ya, ada itu itu namanya rasa hasad. Rasa yang seperti ini ya, ini adalah sifat yang diwariskan oleh iblis. Akan menjadi sisi gelap nantinya, akan menjadi sisi gelap, akan menjadi sisi gelap yang menjadi celah bagi setan untuk menggoda, menghampiri. Setelah hasad akan terjadi sifat iblis yang lain. Apa itu? Sombong. Ketika iblis diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis tidak mau karena merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Sombong. Inni khairum minhu. Saya lebih baik dari dia, kata iblis. Sesungguhnya aku ini lebih baik dari dia. Jangan sampai mun beda tetangga kena ongak. Jangan sampai ngucap engkau mata letakkan darah berakun mendengar wakia. Jangan sampai. Ini sudah ada di level sombong. Ya. Ada di level sombong. Ketika iblis sudah ada di level sombong, maka murkalah Allah. Murka. Yusir iblis keluar dari surga menuju pengasingan, yakni dunia. Tak ampuh dari kenikah, iblis nikah, mari sombong. Nuk ngunuin Nabi Adam sareng Siti Hawa. Dihasut supaya melanggar perintahnya Allah. Dihasut. Iblis menghasut Nabi Siti Hawa ngakui melanggar perintahnya Allah. Ketika Allah merintahkan jauhi pohon khuldi, maka iblis nih kan suruh semain, bahkan disuruh makan. Jadi manusia nih kan sampai orang yang saya hasut, tak senang ketanggana, saya setong, tetangga saya lain, ya norok aku tak senang ke tetangga saya setong, enok kau ni, belah bencana anu berdesak, maka aku jangan, maka benar, antara kata tetangga saya lain, norok aku yang mana, mereka nyaman sifat hasut. Jadi orang yang saya awalnya senang karena yang setong mereka. Yang tadi yang hasut dari cerita saya negatif, jadi tak senang juga atau tak. Ini kan nyaman sifat hasut. Jangan menjadi pewaris iblis yang seperti itu dalam menghadapi bulan Ramadan. Setelah hasut, ketika Nabi Adam juga terlempar dari surga menuju bumi, ya. Nabi Adam dan Hawa terlempar juga apesa dengan bumi mereka. Beda sifat dari Nabi Adam dan iblis. Iblis terlempar dari surga menuju bumi. Sifat iblis mereka masih ada sifat nikah yang membahayakan. Terakhir ada sifat dendam kepada Adam dan anak cucunya. Iblis minta ditangguhkan usianya sampai hari kiamat hanya untuk menyesatkan manusia, akan menggodanya dari depan, belakang, kanan, kiri, sehingga Allah tidak menemukan manusia itu bersyukur. Ini kejadian iblis. Ada rasa dendam dari iblis. Sedangkan Nabi Adam ada sifat lagi.
Ketika Nabi Adam terlempar ke bumi, Nabi Adam mengakui kesalahannya. Satong kesalahan Nabi Adam, apa keluar dari surga. Sedungga abang, serapa kali kesalahan, serapa kali dosa. Satu kesalahan Nabi Adam terlempar dari surga menuju dunia. Tapi Nabi Adam beda sifat dengan iblis. Iblis terlempar dari surga menuju dunia memiliki rasa dendam kepada Nabi Adam. Pakun tak ngakonin iblis ni salah. Karena sifatnya yang sombong. Tak ngakonin sampai berikrar, berjanji kepada Allah minta penangguhan usia, umur hingga hari kiamat hanya untuk menyesatkan manusia, menggodanya dari kanan dan kiri sehingga tidak mendapati mereka bersyukur, kata iblis. Tapi Nabi Adam kenapa? Silakan mengakui kesalahannya. Rabbana zalamna anfusana. Nah, aku nih dolim. Coba Nabi Adam. Sesungguhnya sempurna di dalam dolim. Jadi artinya ketika kita abadi nikah ni pola ki beda orang selanya lah kegula berpanjenengan, orang selanya lah kegula berpanjenengan. Meskipun orang ini minta maaf, terkadang benda si kecil kan, ate kan. Contoh macam memaafkan, tapi ate kadang tidak memaafkan. Kami menghadapi bulan suci Ramadan, tore arang sarang, apa? Memaafkan dengan sempurna orang yang nanti kesalahan kan boleh bermencerita. Supaya abe nikah tidak ada rasa dendam yang terhadap orang yang nikah, yang sesungguhnya ketika sifat iblis yang paling berbahaya, sifat iblis yang paling akhir, yaitu dendam. Untuk menghadapi bulan suci Ramadan, maka kita harus melakukan memaafkan dengan sempurna. Jadi pun tak usah gubris. Orang senanya lah ke gula panjenengan, tak usah ngak kengain. Mun orang ini sakit, entaren sapon. Doa aki. Orang ini kena musibah, entaren. Cek sorak. Ya, mungkin nyorat ini berarti ki adik sifat dendam. Cek sorak tapi doa aki. Karena apa? Hal semacam ini akan menjadi kotoran jiwa. Ketika ada kotoran jiwa, akan menjadi sarang dari setan-setan yang masuk ke dalam tubuh kita. Setelah setan banyak bersarang dalam tubuh kita, akan menjadi penyakit yang namanya penyakit tanpa obat. Kenapa ini kan? Kanker. Bahaya. Penyakit tanpa obat. Tapi bisa disembuhkan dengan syifa. Dawuh Kanjeng Nabi, setiap penyakit beda obatnya. Namun obatnya tepat, maka penyakit kenika beres kalau berizin Allah. Jadi penyakit keluar seterusnya mereka semua ada obatnya. Semua penyakit pasti ada obatnya. Mun beda penyakit semua obatnya mereka. Artinya penyakit mereka benih penyakit medis. Semua penyakit medis pasti ada obatnya. Baik obatnya mereka secara herbal atau secara kimia yang ada di muka bumi. Sebenarnya yang muka bumi ini semua obat nikah di lopot, mungkin beda obat lain. Kan kadang ini kan
Yo badan cai tak mempan mi pernah mi ceru pecel bisa kan mereka bisa beda obat bukan penyakit medis. Tapi kalau sudah bukan penyakit, tidak ditemukan obatnya lagi, yang dibutuhkan adalah syifa. Syifa. Ketika syifa mereka melalui Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu dhalimina illa khasara. Diturunkan Al-Quran sebagai syifa bagi orang-orang yang beriman dan kerahmatan beriman, dan tidak akan menambahkan orang yang zalim kecuali kesia-siaan. Orang yang zalim bersaudara mengatakan Al-Quran krusifa, tapi tidak diyakini dengan hati. Kungnaku ngucapke eknoraki dalil Bunazil Al-Quran ma huwa shifa. One kok yo cepat kita berdosa. Tapi atena cipakun yakin lebih yakin kah sekep semua, yakin kah keres, atau ya ketergantungan kah orang lain, keperukian, meskipun keperukian apa ya batal. Yang harus dilakukan satu-satunya adalah yakini bahwasanya Al-Quran dengan hati, yakini dengan hati Al-Quran itu adalah syifa. Cek kungnaku, cek yakin keperukiannya. Kan berapa sukut berjaki. Jangan yakin keperukiannya, karena keperukiannya belum tentu suci juga, pasti masih ada kesalahan. Tapi yakini Al-Qurannya. Kenapa? Ketika kita tidak meyakini Al-Quran, wala yazidu dzalimin illa khasara, kata Allah, akan menambahkan kepada orang-orang yang zalim, tidak akan menambahkan kepada orang-orang yang zalim kecuali kesia-siaan. Sia-sia berapa? Madatan ruqyah. Ruqyah sekali, dua kali, tiga kali sampai 100 kali. Tapi ada apa pun tak yakin ke Al-Quran, tidak pun tak kira menemukan kesembuhan. Malah aja tambahin sarang Allah. Jawaban Allah, fi qulubihim maradun fazadahumullah maradan. Dalam hatinya ada penyakit, maka Allah akan menambahkan penyakit itu. Fi qulubihim maradun fazadahumullah maradan. Di hatinya ada penyakit, maka Allah akan menambahkan penyakit itu. Ketika apa? Ketika orang-orang nikah dolim, orang-orang nikah banyak lecet, akan banyak lecet artinya apa? Cowok sana nikah ucap Al-Quran bersyifa, tapi ada yang tidak yakin Al-Quran bersyifa. Itu berpenyakit. Maka Allah akan nambahin penyakit mereka. Penyakit hati mereka jadi penyakit jasad. Fi qulubihim maradun fazadahumullah maradan. Kata Nabi, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Manakala daging itu bagus, maka bagus pula seluruh tubuhnya. Manakala segumpal daging itu busuk, maka busuk juga seluruh tubuhnya. Sekarang saya nyamak segumpal daging ini, yakni bulu, kolbi, ate. Kenapa ate ya? Ate seperti itu. Buat ate secara fisik, ya kan benar-benar kantor. Tapi secara kejiwaan, artinya kan sebenarnya ini dada. Kan ini kan, yakni dada kiri, jantung,
fungsi utama. Jantung adalah fungsi utama apa? Software tubuh. Sedangkan akal otak neka kelistrik otak neka memorinya. Software, memori, ruh neka kelistrikannya. Jasad neka pembungkusnya. Maka dalam metode ruqyah ada 4 unsur manusia sekotu diberikan makanan, artinya dirawat. Nama sebab unsur dari jasad, mereka makanan apa? Nutrisi, keberan, yang bergizi, atau juga halal. Mereka kangkui makanan tubuh, jasad. Nomor 2 adalah ruh. Makanan ruh mereka dikerubah, ibadah kepada Allah. Jadi cek mengak membeda orang yang kita nikah banyak berzikir atau melaksanakan sholat. Karena fitrahnya ruh mereka memang menginginkan ibadah. Ada kebutuhan untuk ibadah. Ada kebutuhan untuk beribadah. Mereka ruh. Sedangkan jiwa, mereka makanannya adalah ketenangan. Jiwa makanannya ketenangan. Untuk menenangkan jiwa, mereka harus menahan nafsu, untuk menenangkan jiwa. Etorot nafsu mereka menjadi tidak tenang. Contoh, bulan terus sepeda. Ketika bulan di sepeda mereka tenang, senang, apa yang senang. Tapi kalau sudah menginginkan lagi, andi sepeda Supra, terus sepeda Beat, terus serajaan boleh, andi sepeda Vario, terus andi Ninja, terus mobil, mereka pun jadi langsung. Mun itu roten semakin tidak tenang, karena apa? Bergejolak terus, jiwa bergejolak. Terus. Tapi mau ditahan, apa yang kita punya disyukuri, insya Allah akan menemukan ketenangan. Harus melawan nafsu. Jiwa. Akal, mereka makanannya ilmu. Nah, seperti dia undangan kangkui menerima ilmu. Saya disampaikan kikulah kangkui apa? Kangkui memilih bentrokan antara jiwa dan ruh. Karena apa? Ruh keinginannya mendorong, ada dorongan kangkui ibadah. Sedangkan jiwa neka ada dorongan dari nafsu, kangkui menikmati dunia. Sedangkan ruh neka untuk beribadah, untuk menikmati nanti akhirat, bekal akhirat. Bentok selang tajam. Ketika ruh menginginkan ibadah, kadang nafsu, an-nafas, jiwa mendorong jiwa kakui malas. Seperti mungkin kadang ruhnya membiarkan terus ingin mendengarkan kajian tauhid, tapi nafsu akan mendorong jiwa kakui tidak hadir. Nafsu akan mendorong jiwa kakui tidak hadir. Sedangkan nafsu mereka ditunggangi setan. Setan ada di balik nafsu. Nah, akal akan memilih enter akan lebih dorong kemana?
akal. Maka akal perlu dikasih konsumsi juga, dikasih makanan yang namanya ilmu supaya bisa memilih, terdorong ke amal, terdorong ke hiburan, kenikmatan dunia, atau terdorong ke bekal akhirat, mengikuti roh atau mengikuti jiwa. Mun jasad ini kamu taruh noro pagi, taruh noro. Ketika kita meninggal, ya kan? Ketika kita meninggal, mati, yang tersisa saya tersisa ruh. Terus di kenapa? Ruh bin apa? Amal. Menafsu. Menafsu. Jiwa. Nafas. Nekam. Ki ibadah napa? Kon ikut mati. Hah? Mati. Nafas ini kan norok mati. Tidak bisa dituruti karena akan ditinggal kita oleh nafsu, bukan ditinggal. Apa dalilnya? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafas, setiap jiwa-jiwa yang bernafas, nafas yang memiliki nafsu akan merasakan kematian. Yang ada adalah ruh dan amal. Sedangkan nafsu ini kan ditunggangi setan. Setan ini kan anak buahnya iblis. Sedangkan kelak di akhirat, di hari kiamat kelak nanti di padang mahsyar, iblis akan berkhutbah. Kenapa khutbah iblis? Saya memang memiliki janji pada kalian manusia, tapi janji saya tidak akan ditepati. Saya memiliki janji, Allah juga memiliki janji, tapi janji saya tidak akan ditepati. Sedangkan janji Allah itu akan ditepati. Silakan sekarang masing-masing ini kerjaan iblis. Dan akhirnya berlepas tangan iblis. Sedangkan nang itunya mereka banyak orang yang senolotnya iblis dibalik nafsunya. Nafsu ini kan lebih dahsyat pengaruhnya, itu setan. Setan mereka akan pergi ketika dibacakan Al-Quran, tapi nafsu tidak akan pergi, tidak akan mati ketika dibacakan Al-Quran. Menggangguan setan, kesurupan, baca Al-Quran, enggak. Tapi nafsu tidak. Makanya setan bersembunyi di balik nafsu. Ada mendorong nafsu. Sebenarnya setan ini kan tidak ada kekuatan sama sekali untuk mempengaruhi manusia. Setan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi nafsunya, bukan manusia. Karena apa? Manusia ini masih memiliki ruh yang ada kecenderungan, ada dorongan untuk beribadah. Tinggal akal yang harus memilih. Akal yang harus memilih. Harus memilih menuruti hawa nafsu atau menuruti ruh. Makanya untuk mencerdaskan akal kita dalam satu urusan harus dibekali dengan ilmu, dengan ilmu agama, maksudnya ilmu yang bermanfaat.
Ada ilmu yang tidak bermanfaat, sekedar ilmu kepintaran. Pintar tapi tidak bermanfaat. Pintar apa? Pintar nipu. Pintar nipu kan itu. Bisa dipahami. Paham tak? Jadi artinya inti dari pembahasan ini, kita harus hijrah dari sisi gelap ke sisi terang dengan tidak menuruti hawa nafsu, dengan tidak mewarisi sifat iblis, dan cenderung kita harus terdorong kepada keinginan ruh, yaitu ibadah dan zikir. Ya. Mungkin karena waktu berkenan kapan lalu setengah 5, biar tidak mepet maghrib, mungkin sekedar mereka pun kita cukupkan pembahasan nikah takhir Ramadan. Langsung jadi sama banyak materi, ini banyak, cuma ini karena mulai berapa setengah jam dicukupkan. Seandainya kita mulai mungkin dulu muka slide muka slide kan membahas menikah satu persatu. Jika dibahas ringkas, simple, yang penting maknanya masuk sama dari pembahasan nikah. Yang penting bisa dipahami. Dalam artian mampu menghadapi Ramadan nikah, jiwa kita harus bersih, harus hijrah dari sisi gelap ke sisi terang, supaya tidak ditunggangi setan. Ini lah. Nah, leftnya mati, leftnya mati. Sudah butuh. Gimana perasaannya? Lagi bentar, Mungkin ada yang mau ditanyakan perihal nikah, terus saya bahas.